Scott McTominay tampil luar biasa bersama Napoli. Hingga saat ini, ia telah mencetak 7 gol dan memberikan 4 assist di semua kompetisi. Catatan ini sangat impresif bagi seorang gelandang tengah. Tak hanya handal dalam membantu serangan, Scott McTominay juga menjadi satu di antara pemain paling lengkap di Serie A musim ini. Berdasarkan statistik dari Opta, ia adalah satu-satunya pemain di liga yang mampu mencetak gol dengan kaki kiri, kaki kanan, dan kepala. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan penyelesaian yang jarang dimiliki oleh seorang gelandang. Joao Felix pindah ke AC Milan dari Chelsea pada bursa transfer Januari lalu. Pemain asal Portugal itu datang ke San Siro dengan status pinjaman sampai akhir musim ini. Ia langsung unjuk gigi dalam laga debutnya bersama Milan saat melawan AS Roma di perempat final Coppa Italia. Mantan pemain Atletico itu mencetak gol untuk membantu Milan menang 3-1 dan lolos ke semifinal. Saat diperkenalkan sebagai pemain Milan, Joao Felix mengungkapkan bahwa Inter juga mendekatinya. Namun ia menolak karena sudah mantap memilih Rossoneri. Felix mengaku gabung Inter adalah sesuatu yang mustahil. Laju Manchester City bersama Pep Guardiola di musim ini sedang tak menentu. The Citizens saat ini duduk di urutan kelima setelah mengumpulkan 41 poin. Sejauh ini, Manchester City sudah gagal di ajang Piala Liga Inggris dari 4 event yang diikutinya. Di sisi lain, nasib untuk menjadi juara Premier League sangat kecil. Selama periode buruk ini, Guardiola sering diejek fans lawan. Guardiola disebut-sebut bakal segera dipecat. Namun manajer asal Spanyol itu yakin tak akan pergi dari Etihad Stadium dengan status dipecat. Saat ini Liga Champions dan Piala FA menjadi tempat yang masih memungkinkan untuk menyelamatkan musim Manchester City. Arsenal meminta biaya transfer yang sangat tinggi bagi William Saliba yang kabarnya masuk ke dalam daftar belanja Real Madrid di musim panas mendatang. Menurut laporan dari Sky Sport, Arsenal telah menetapkan harga 100 juta pound sterling untuk William Saliba. Perwakilan Saliba dikabarkan telah berbicara dengan Real Madrid mengenai kemungkinan kepindahannya di musim panas. Namun, meriam London bertekad untuk mempertahankan pemain Prancis itu setelah musim ini berakhir. Bagi Saliba sendiri, bergabung dengan Madrid adalah impian besar dalam karirnya. Gelandang rekrutan Lazio di bursa musim panas lalu, Visayo Dele Basiro, kabarnya dipantau oleh 3 klub Premier League untuk didatangkan di musim panas nanti. Pemain internasional Nigeria tersebut memiliki pengalaman bermain di Inggris yang menarik minat tim-tim EPL untuk mengamankan servisnya. 3 klub kabarnya telah menanyakan ketersediaan sang gelandang. Brighton, Manchester City, dan Arsenal juga termasuk di antara klub-klub yang memantau gelandang Biancocelesti tersebut. Performanya memang telah menarik perhatian banyak klub sejak ia pindah ke Italia. Kapten Atletico Madrid Koke membahas mengenai kemungkinan pensiun dari sepak bola. Koke merupakan pemain dengan penampilan terbanyak di sepanjang sejarah Atletico Madrid dan tiba saatnya ia membahas tentang kemungkinan pensiun sebagai pemain sepak bola yang tak lama lagi akan terjadi. Koke telah membuat rekor penampilan klub dengan total 671 kali bermain untuk Atletico. Di musim ini, sang gelandang untuk pertama kalinya kehilangan posisinya sebagai starter di bawah asuhan Diego Simeone. Hal ini memicu spekulasi bahwa ia mungkin akan memainkan waktu terakhirnya untuk klub. Krisis cedera yang dialami oleh Tottenham Hotspur kabarnya sudah mulai membaik. 5 pemain dari tim utama siap kembali dimainkan saat menjamu Manchester United di pertandingan lanjutan Liga Inggris. Menyusul kekalahan dari Aston Villa di putaran keempat Piala FA, manajer Ange Postecoglou mengatakan bahwa ia berharap 3 atau 4 pemain kembali pekan ini dengan kemungkinan 1 atau 2 lainnya akan kembali 1 pekan atau 2 pekan setelahnya. Postecoglou sendiri telah memberikan waktu istirahat 4 hari sebelum Spurs menjamu Manchester United. Arsenal masih bersikukuh untuk merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig meski prospek transfer ini dinilai cukup rumit. Jika klub Bundesliga tersebut akhirnya bersedia melepas sang striker, The Gunners dikabarkan menjadi pihak yang paling unggul dalam perburuan tanda tangan sang pemain pada bursa transfer musim panas. Ketertarikan Arsenal pada Sesko bukanlah tanpa dasar. Klub London Utara ini membutuhkan striker berpengaruh yang mampu menjawab masalah inkonsistensi di lini depan. Menurut data dari Transfer Market, Sesko telah mencatatkan 94 gol dan 24 assist dalam 209 penampilan. Playmaker asal Portugal Joao Felix membahas masa depannya di Chelsea usai mencatatkan awal yang cemerlang sebagai pemain pinjaman di AC Milan. Pemain berusia 25 tahun itu langsung menunjukkan dampak positif dengan mencetak gol debutnya dalam kemenangan 3-1 Milan atas Roma. Baru-baru ini pernyataannya kepada media mengisyaratkan bahwa ia mungkin ingin pindah secara permanen ke Italia pada musim panas. Felix juga mengungkapkan kekagumannya pada legenda AC Milan, Kaká.
Pemain asal Brazil itu adalah sosok yang sangat dihormati di Milan setelah memenangkan Serie A, Liga Champions, dan Ballon d'Or. Kapten Liverpool Virgil van Dijk dikabarkan menjadi target 3 klub raksasa di Eropa pada bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari Football Transfer, Van Dijk telah menerima tawaran dari beberapa klub besar Eropa yakni Real Madrid, Bayern Munich, dan Juventus. Kabar ini muncul setelah beberapa pekan terakhir terdengar rumor tentang kemungkinan kepergian pemain asal Belanda itu dari Anfield. Menurut laporan tersebut, Madrid memimpin persaingan untuk mendapatkan sang bek. Klub La Liga itu dikabarkan tertarik karena Van Dijk bisa didatangkan secara gratis. Chelsea dikabarkan telah mengaktifkan perpanjangan kontrak Kepa Arrizabalaga yang membuatnya bertahan di Stamford Bridge hingga 2026. Sebelum bergabung dengan Bournemouth, Kepa dilaporkan telah menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun bersama Chelsea yang membuatnya tetap terikat dengan klub hingga Juni 2026. Namun perpanjangan ini baru akan berlaku jika Chelsea mengaktifkan klausul yang ada sebelum tenggat waktu pada 31 Januari. Dilansir dari Marca, klub akhirnya mengaktifkan klausul tersebut untuk memastikan bahwa Kepa tidak berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Manchester United dikabarkan masih memiliki keinginan untuk merekrut penyerang Wolverhampton, Matheus Cunha, di musim panas mendatang. Menurut laporan AS, klausul pelepasan sang pemain diperkirakan berada di angka 60 juta pound sterling. Klausul pelepasannya disebut akan tetap berlaku terlepas dari apakah Wolves berhasil bertahan di Premier League atau tidak. Jumlah ini bisa dipertimbangkan oleh Setan Merah jika Cunha mampu mempertahankan performa impresifnya hingga akhir musim. Sementara selain United, Tottenham Hotspur juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Cunha pada musim panas mendatang. Barcelona telah terbiasa dengan kesepakatan di menit-menit terakhir di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi satu-satunya kesepakatan yang dilakukan pada bursa transfer Januari adalah untuk mengamankan masa depan beberapa pemain kunci mereka. Menurut Sport, Barcelona kini tengah bersiap untuk menawarkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun kepada Rafinha yang saat ini akan berakhir pada tahun 2027. Pemain asal Brasil tersebut akan menerima kenaikan gaji mulai tahun 2026. Rafinha sendiri telah menunjukkan penampilan yang luar biasa sejak diberi peran reguler di sisi kiri. Chelsea resmi merekrut striker muda berbakat asal Kazakhstan, Dastan Satpaev. Pemain berusia 16 tahun itu akan bergabung dengan The Blues saat usianya mencapai 18 tahun, tepatnya pada Agustus 2026. Saat ini Satpaev bermain untuk FC Kairat Almaty, klub juara Kazakhstan Premier League. Kairat telah mengonfirmasi bahwa sang penyerang akan bergabung dengan Chelsea dalam kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. The Blues akan membayar biaya 3,3 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, menjadikannya rekor transfer termahal dalam sejarah Kazakhstan Premier League. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Diogo Jota dari Liverpool pada bursa transfer musim panas nanti. Mikel Arteta ingin menambah opsi serangan setelah gagal merekrut penyerang baru di bursa Januari. Jota saat ini mendapatkan gaji 140.000 pound sterling per minggu di Anfield. Ia juga masih memiliki kontrak jangka panjang. Jota merupakan pemain serba bisa yang bisa bermain sebagai striker utama maupun di kedua sisi sayap. Musim ini ia telah mencatatkan 8 gol dan 2 assist dalam 20 pertandingan. Namun, rekor cederanya yang buruk membuat transfer ini menjadi pertaruhan besar bagi Arteta. Manchester United kembali dikaitkan dengan mantan gelandang mereka, Paul Pogba. Menurut laporan Manchester Evening News, Setan Merah disebut tertarik merekrut kembali pemain asal Prancis itu. Bahkan MU berencana memberikannya nomor punggung 10 yang sebelumnya dikenakan Marcus Rashford. Pogba merupakan produk Akademi United yang sempat hengkang ke Juventus pada 2012 sebelum kembali ke Old Trafford dengan status rekrutan termahal klub pada awal musim 2016. Pada periode keduanya di MU, ia tampil dalam 233 pertandingan di semua kompetisi dan menyumbangkan gol serta assist yang cukup signifikan. PSG berhasil membantai Brest pada pertandingan leg pertama playoff 16 besar Liga Champions. Bermain sebagai tim tamu, Les Parisiens menang dengan skor telak 3-0. Pada laga ini, PSG memang mendominasi jalannya pertandingan sejak peluit babak pertama. Alhasil, mereka mampu mencetak gol lewat brace Ousmane Dembélé pada menit 45 dan 66, serta eksekusi penalti Vitinha pada menit 21. Berkat hasil ini, PSG pun selangkah lagi lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Tim asuhan Luis Enrique itu menatap laga leg kedua playoff 16 besar Liga Champions dengan nyaman.
Juventus menjamu PSV Eindhoven pada laga leg pertama playoff 16 besar Liga Champions. Bermain di Allianz Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, si Nyonya Tua berhasil unggul lebih dulu pada menit 34. Weston McKennie mencetak gol dan membawa tuan rumah unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSV yang tertinggal terus meningkatkan serangan mereka. Usaha tim tamu akhirnya membuahkan hasil di menit 56. Ivan Perisic berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 1-1. Pada akhirnya, gol Samuel Mbangula di menit 82 menjadi penentu kemenangan Juventus atas PSV dengan skor 2-1. Manchester City menjamu Real Madrid pada pertandingan leg pertama playoff 16 besar Liga Champions. Bermain sebagai tuan rumah, City tampil cukup dominan sejak babak pertama dimulai. The Citizens bahkan unggul lebih dulu di menit 19 melalui Erling Haaland. Madrid yang tertinggal terus mencoba mencetak gol balasan. Namun hingga babak pertama usai tak ada tambahan gol tercipta dan skor 1-0 tetap bertahan. Pada babak kedua, Madrid berhasil menyamakan skor melalui Kylian Mbappe di menit 60. Di menit 80, Manchester City kembali unggul berkat gol Erling Haaland melalui titik putih. Namun Madrid kembali menyamakan skor lewat Brahim Diaz pada menit 86. Pada akhirnya, gol Jude Bellingham di menit 90+2 memastikan kemenangan Real Madrid dengan skor akhir 2-3.